Di PHP ini sama cewek nih, si Yani ini. Dia punya pacar nggak ya? Pernah ditolak cewek ya nih? Hah? Atau nggak pernah nyatain? Karena takut nyatain sama cewek. Gitu kan ya? Nah, dia istilahnya dikemas di PHP dulu sama cewek. Ceweknya rambut panjang, badannya langsing, pakai baju putih dan nggak nampak ke tangan. Terus misalnya ya orang karo lagi di negara yang bisa orang karo, jadi di dalam pikiran dia tahu kan nanti besok di pelayanan di awal ketemu orang karo, wah ini pasti cewek ini, ingat kan? Makin najemin itu yang namanya luka batinnya dia. Nanti ketemu cewek rambut panjang, padahal orang Sunda contohnya ya, dia akan ingat, oh cewek rambut panjang tuh. Udah gitu ada cewek senang pakai baju putih. Wah ini nih, udah. Itu karena terus ditanam luka batinnya susah selesai. Kenapa? Karena ingatannya kuat. Maka ingatan kita kalau mau kuat, ulang itu remembering, mengingat. Oke, sampai sini ada mau bertanya? Nah, di dalam taksonomi Bloom kita membagi 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Satu ini namanya LOS. LOTS. Low order thinking skill yang rendah. Kenapa? Karena pola pendidikannya hanya mengingat dan mengeluarkan kembali apa yang dia ingat. Sekali lagi, ini yang paling rendah. Kenapa? Karena dia hanya mengingat, menghafal, kemudian soal-soal ujiannya adalah untuk mengeluarkan apa yang dia ingat. Kalau konseling, saya paling suka konseling orang yang IQ tinggi. Kenapa kalau IQ tinggi? Sama satu lagi, saya IQ tinggi orang yang melankolis. Oh melankolis ya? Kenapa? Dayanya mata tinggi. Jadi saya suka tanya sama dia begini. Kenapa kamu bisa remaja ya? Kenapa kamu sekarang pengen pisah dari orang tua dan ingin kuliah ke luar negeri? Iya bu, soalnya papa saya begini, mama saya begini, dan dia bisa cerita ya. Nanti dari dia kecil, maaf ya bu ya, saya mau cerita sistematis. Itu kata orang yang IQ tinggi kalau cerita itu lengkap. Kalau orang yang IQ itu apa sih namanya logical thinking ya, logical thinkingnya tidak terlalu pandai. Kalau cerita muter kita yang konselor harus pintar untuk menantang semua cerita dia. Atau orang yang terlalu depresi, meskipun dia pintar, dia nggak bisa cerita urut sistematis, gitu. Nah, atau orang yang melankolis, itu daya ingatnya kuat untuk mengingat hal-hal yang pahit. Benar ya? Ceritanya udah 20 tahun lalu sampai sekarang belum lupa. Kenapa orang susah move on? Maaf, karena perasaannya lebih tinggi daripada logical thinking dia. Ya dong. Terus main di perasaan orang yang main perasaan dalam hidupnya. Maaf, ujungnya dia makan apa aja jadi kurus terus. 2, ujungnya banyak penyakit. Kenapa hati yang bilang adalah yang ketiga, dalam hidupnya pasti jauh dari yang namanya happiness. Itu ibu bapak. Nah, maka orang model kayak Ibu Lilan, orang ini loh ya, dia kepala sekolah saya. Selama ini kami hanya berhubungan melalui pekerjaan. Baru sekali ini saya itu tahu Ibu Lilan seperti apa. Saya bilang sama Ibu Lilan itu ternyata logika-logikanya kuat banget. Boleh tanya, suami meninggal bulan apa, tahun berapa Bu?
Januari 2022. Ibu mengalami grieving ya Bu ya, rasa kehilangan berapa lama? Jadi nggak terlalu, cuma tadi nggak terlalu. Nggak lama ya Bu ya. Sebenarnya nggak ada orang yang siap kehilangan orang yang dikasihi. Walaupun kita punya ini, tapi kenapa berulang cepat move on? Otak yang kuat dari perasaan ngobrol sama saya gini, ya Bu, dibikin juga daripada suami saya juga sakit lama gitu ya dan lain sebagainya, nanti begini dianya kasihan Bu, udah memang lebih baik kayak gitu. Itu logika thinking, logical thinking. Paham ya? Akhirnya logical thinking ini menguasai perasaan untuk bersama, perasaan kehilangan, menguasai itu akhirnya cepat move on. Dan Anda bisa melanjutkan hidup lebih maju lagi, bisa jalan ke depan. Karena orang yang gak move on itu gak bisa maju ke depan. Itu harus kamu ya. Dan jadi kalau kamu orang udah pengen nih jadi orang yang berkembang dan maju, ada sesuatu cepat move on. Jangan ada diputar situ. Kamu pikir ada di situ terus kita happy, enggak? Karena kita itu kalau saya punya pandangan begini, karena kita ini hidup ke jalan dengan waktu. Ibu Hongkan usia 60 tahun, saya usia 46 tahun. Saya tidak pernah berpikir saya sampai di usia 60 tahun. Kalau saya sampai 60 tahun bahkan lebih itu anugerah. Kenapa? Kita tidak pernah tahu batas waktu kita dari Tuhan kapan. Maka kalau kita hanya bulat di satu tempat, gak maju, kita buang waktu berapa lama? Gitu loh, gitu. Nah itu logika berpikir. Kalau hari ini Januari 2022 bulilan belum move on, sama seperti ada beberapa orang yang saya ketemui setelah pasangannya meninggal belum move on, ada yang 10 bulan mengurung di dalam kamar nggak mau keluar. Ada tuh kami, saya yang layani waktu itu dan lain sebagainya. 10 bulan itu buang. Kalau bulilan nggak move on, bulilan nggak ada jadi terima sejak kapan tuh? Tahun lalu, dari tahun lalu. Beberapa bulan setelah bapak nggak ada ya Bu ya. Oh habis pensiun ya. Habis pensiun berarti sekitar Agustusan ya, mungkin ya, pertengahan tahun lalu. Lihat ya Ibu Bapak ya. Kalau dia nggak move on, dia nggak bisa jadi berkat buat banyak orang kan. Nah itu tadi. Ini di mana di sini di analisa. Kata Bu Lila, ya Bu, suami saya Bu, mungkin lebih baik seperti itu. Pulang ke rumah Tuhan supaya dia nggak sakit nggak. Kita analisa, ya kan? Sampai akhirnya oh ya sudah. Dapat sintetis, dapat kesimpulan. Nah jadi ini yang pertama ya, balik lagi. Ini yang low order thinking skill, thoughts. Itu sudah ada di materi ya. Nanti baca aja bedanya thoughts dengan hot. Nah yang kedua, komprehensif dan aplikasi. Berpikir komprehensif dan aplikasi adalah berpikir untuk mendesain sesuatu. Nah, contoh kemarin Ibu Niyani bertanya pada saya, Bu, apa ya keunikan apa ya yang harus saya miliki dari sekolah saya? Jangan tanya saya. Kecuali Ibu membawa saya datang ke sana 1 bulan, kemudian saya harus research sekolah-sekolah TK PAUD yang ada di sekitar satu kecamatan itu. Biasanya saya bikin kalau di Jakarta radius 15 km. Jadi saya biasanya bikin peta. Kalau saya masuk ke dalam sekolah yang baru untuk menganalisa sekolah ini, saya ambil peta, oke, sekolahmu ada di mana? Titiknya di sini. Ini skala petanya berapa? Kemudian saya ambil jangka, set, putar, oke. Lihat di Google Maps sekolah apa aja yang ada di dalam lingkaran itu. Kemudian saya harus research. Sekolah itu kelebihan kekurangan apa yang tidak ada di sini dan sekarang jadi hutan benar-benar kita dapat tahu. Paham di sini? Jadi jadi konsultan itu nggak lama. Banyak cara-caranya. Kemarin Ibu Nancy yang ditanya sama saya, Bu, gimana caranya mencetak orang kayak saya supaya banyak? Bisa. Kasih saya orang yang berani mentalnya, berani dihancurkan, berani dihabisi, berani susah, fisiknya cukup kuat ke lapangan dan fokus, nggak mikirin yang lain-lain. Ketika kerja nggak mikirin keluarga, nggak mikirin apa-apa, kerja aja. Bapak Ibu, saya kalau lagi ke daerah kayak gini, kalau saya nggak ditelepon suami saya, jangan harap saya telepon dia. Makanya dari suami saya tuh hebat.
Pak Pendeta bisa nggak kayak gitu istrinya? Enggak ya? Nggak mau. Suami saya pernah bilang gini, kok kamu nggak telepon? Saya bilang kenapa saya harus telepon kamu? Kenapa kamu nggak telepon saya? Dia tahu, dia paham panggilan saya ya. Nah, kasih saya orang-orang seperti itu, saya ajari sekaligus workshop di lapangan, misalnya di DBKP. Kasih kepada saya 7 orang, itu nanti pasti susut jadi 3 atau 4 orang, nggak akan tahan. Orang kalau saya bina itu banyak yang nggak tahan. Kenapa? Saya bina orang keras, tapi akan jadi. Gitu kan ya? Karena sudah terbukti dari 6 orang yang saya bina untuk model kayak saya, yang jadi cuma siapa ya? Rizky, si Felix, cuma 2. Oh, Andi Om 3. Dari 7 cuma 3 yang jadi, yang 4 mundur. Gak tahan. Kenapa? Di saya tidak boleh pakai perasaan, semua harus pakai otak. Kenapa? Kalau pakai perasaan kita nggak bisa mimpin. Pernah nggak bawa pakai perasaan? Perasaannya 30-20% aja, gitu kan ya. Nah, oke. Dan ini yang namanya MODS, medium order thinking skill itu ada di sini. Mengaplikasikan, memikirkan, mendesain. Maka kalau sekolah saya kayak begini, saya mau buat apa? Di depan ini pas keluar ini kan ada TK ya. Ini TK Bu Evi ya, yang mau keluar itu sama ibu juga ya. Nah, kalau saya ke sana, saya waktu lewat ya, saya oh di sini ada TK. Saya langsung pikir kalau saya jadi kepala sekolah TK ini, saya mau bikin apa di sekolah? Langsung kepikir loh. Saya berdiri di situ kan, ya kan mobil waktu itu berhenti agak lama tuh. Saya cuma gini aja. Itu ibu bapak, karena punya pengalaman ya. Ini banyak akan dibeginikan, ini akan dibeginikan, ini akan dibeginikan, ini begini, set. Karena sudah terlatih mendesain pembelajarannya kayak gimana dulu, saya mau diapain, terus ini begini, orang tua mau diapain dulu, langsung itu kepikir. Hanya dengan melihat lihat situasi, di sini dibuat apa, di sini buat apa, langsung kepikir. Dan tidak pernah berpikir duitnya dari mana. Kenapa? Saya percaya jika itu proyek dari Tuhan, Tuhan akan bukakan tingkat-tingkat langit untuk memberi berkat. Jadi kalau Bapak Ibu punya proyek dari Tuhan, gak usah takut. Kita gak ada uang. Saya orang yang paling anti bicara tidak ada uang. Kenapa? Kita tinggal kasih proposal sama Allah Bapa di surga, sang Allah yang maha kaya, yang punya langit dan bumi dan alam semesta. Dia akan membukakan tingkat-tingkat langit. Tuhan nanti kirim donatur atau orang-orang yang punya hati, janda-janda yang punya hati, yang tidak punya uang dan lain sebagainya, itu pun bisa memberikan persembahan. Percaya gitu ya. Jadi jangan bilang saya tidak mau melakukan karena tidak ada uang. No way. Oke, ini notes ya. Nah, mulai dari analysis sampai evaluation, ini yang namanya thoughts. Jadi lots, mods, hots. Sudah mikirnya menemukan hal yang baru. Kita lanjutkan. Mau sampai sini ada pertanyaan? Lanjut lagi. Nah, ibu bapak, kalau ibu bapak mau jadi orang yang dipakai di abad 21, orang yang bisa bersaing. Nah, kalau nggak kelihatan bisa nanti lihat HP ya. Kita harus punya 4 hal ini dan kita harus ciptakan anak-anak menjadi 4 hal ini. Nggak usah dulu anaknya ya, saya ngomong ibu bapak dulu deh. Oke, guru-gurunya dulu. Karena kalau guru-gurunya udah gini nanti anaknya juga sendiri. Yang pertama kritis. Boleh. Orang yang tidak mau move on dari masa lalu itu dan tidak mau maju ke depan, dan dia karena itu terjadi pada dirinya dan dia menganggap diri kita juga seperti itu. Bahwa dia menganggap diri ibu contohnya ya, nggak mau move on juga gitu. Dia tidak mau sama sekali, dia tetap di masa itu lagi. Dia tetap stay di masa lalu. Terus dia nggak mau maju ke depan. Lalu dia tidak mau. Karena itu terjadi pada keluarga saya. Lalu apa dampaknya dengan keluarga ibu? Ada salah satu anggota seperti itu. Dampaknya Jadi saya terganggu oleh masa lalunya dia, orang yang nggak mau move on ini. Mengganggunya gimana?
Silakan. Ada orang nggak mau move on. Ini orang sekitar kita tidak mau move on. Lalu dia hanya ada di situ. Diajak move on tidak mau. Bahkan karena dia tidak move on, dia jadi masalah dalam lingkungannya. Bagaimana mengatasinya? Coba yuk. Saya kasih waktu 1 menit untuk Bapak Ibu menganalisa. Kalau mau tanya sama ibunya boleh. Karena analisa itu harus dibangun oleh data-data ya. Data, harus data. Kayak tadi saya melihat, saya kan tanya ini, tanya itu karena saya kumpulin data. Nah, kalau kumpulin data itu masuk di comprehension. Komprehensif, untuk kita bisa melihat sebuah masalah dengan holistik, dengan komprehensif, dengan seluruh. Boleh. Bu, udah berapa lama ibu sabar? 10 tahun lama. Kita untuk sabar dulu, serahin sama Tuhan. Oke, ada yang lain? Move on, bisa seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, Bu, silakan. Apa penyebabnya, Bu? Sebentar, saya tanya di belakang. Pertanyaan saya, kenapa ibu tidak bertanya dulu, Bu, penyebabnya apa? Nah ini, lihat ya Bapak Ibu, itu caranya ya. Kalau mau nyelesain, apa penyebabnya? Boleh dijawab, Bu? Karena yang terjadi pada dia Oh, misalnya di PHP atau dibohongi atau ditipu, itu aja bisa, Bu? Ditipu, kurang kasih sayang, cekcok, pernah menipu, membohongi. Ya, contoh ya. Ya. dia anggap kita tuh seperti itu. Oh, itu Bu penyebabnya. Jadi dia pernah misal ini contoh ya, contoh. Misalnya dia menipu, lalu karena dia menipu, keluarganya dia berpikir anak dalam rumahnya juga kayak dia nipu, itu penyebabnya. Nah, dia nggak mau move on-nya dari Yang terjadi. masa lalu tentang tipu menipu itu, gitu loh Bu. Nah, apa saja yang sudah dikeluarkan untuk menolong itu keluar dari masalah itu. Ya seperti kita kan menjadi anak kecil seperti itu harus dilakukan. Jadi gimana Bu? Mendidik anak kecil melakukannya gimana? Saya buat dia seperti anak kecil. Caranya gimana Bu? Pas jam makan, anak kecil kan gitu. Jadi Ayo makan, terus ayo mandi. kalau tidak dapat waktu makan, sudah makan itu. Biasanya kalau kita di rumah tidak semua sudah makan apapun yang dijawab marah. Lalu kenapa Alma, kenapa ibu ingetin? Biarin aja umur berapa? Umur berapa?
Ibu, kalau kita mendidik orang dewasa tidak boleh seperti anak-anak. Orang dewasa harus diberikan pilihan. Orang dewasa tidak bisa diatur, kamu harus gini, itu nggak boleh. Jadi dikasih pilihan-pilihan, kemudian memberikan kebebasan untuk memilih dan kebebasan untuk berpikir dan kebebasan untuk mendapat ruang dan waktu. Jadi kalau saya ya pada saat itu diajak ngomong masih bisa ngobrol gitu, masih mau. Jangan. Kenapa kayak aku? Karena yang dibicarakan apa? Ibu mau mungkin yang gitu terus ya? Iya Bu, kenapa? Dia tidak mau pahit hatinya itu diungkit Bu, tidak siap. Orang kalau tidak siap mungkin jangan diungkit ya. Jangan disentuh apa yang dia tidak siap. Saya tidak pernah gini. Saya kalau orang cerita, saya cerita nih, saya gini. Saya tidak pernah bertanya lebih daripada apa yang dia ceritakan. Kenapa? Kalau dia mau menceritakan pasti dia menceritakan. Tapi kalau tidak, kita harus hormati perasaannya bahwa saya belum siap. Sometimes kalau saya tanya, terus kalau menurut suami kamu misalnya ya, bagaimana? Kalau dia udah diam, saya langsung bilang, nggak usah cerita kalau belum siap. Karena apa? Kita hargai perasaan dia. Jadi jangan pernah mengungkit sesuatu atau membicarakan sesuatu yang orang belum siap untuk diajak bicara tentang hal itu. Coba aja Bu begini ya, ini saran dari saya. Tapi Ibu yang pakai baju merah itu udah mulai ya, dia mau menganalisa dan lain sebagainya dengan pertanyaan-pertanyaan penyebabnya apa, ini apa. Jadi jangan langsung kasih masukan. Kayak tadi saya sama dia kan, saya tanya dulu sampai saya punya data, ini itunya, dibalik itu. Maka saya kasih solusi ini gitu. Jangan langsung lihat dari Bu Evi langsung, itu mungkin begini. Tidak ada kata mungkin dalam problem solving, dalam penyelesaian masalah, karena kemampuan nomor satu yang dimiliki, yang harus kita miliki dalam revolusi industri 4.0 adalah penyelesaian masalah. Kalau orang Ibu Bapak lihat materi saya itu ada problem solving. Jadi jangan langsung ke menyelesaikan masalah kasih masukan, tapi harus digali data sebanyak-banyaknya, kemudian kita susun data itu. Kayak misalnya ya, ini saya contoh kasus Lia aja. Apa yang membuat Lia merasa tidak ramah? Padahal punya pengaruhnya keramaan, gitu kan? Apa itu? Saya harus punya data. Ya, saya kalau ketemu orang nggak gampang Bu. Nah, ini kan data satu. Data dua, kenapa nggak gampang? Ini saya tanya lagi kan? Kenapa nggak gampang? Ya, habis nanti takutnya orang apa sih, gitu kan ya? Ini data dua. Saya tanya lagi, tadi apa ya? Pokoknya ada data-data. Dari data itu saya langsung analisa sampai akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada ketakutan untuk ditolak. Maka solusinya apa? Baru ke penyelesaian masalah. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang, nah kalau lihat masalah jangan langsung itu mana, jangan-jangan ini mungkin, ini tidak ada kata mungkin. Harus dapat data valid penyebabnya dan lain sebagainya. Harus cari narasumber. Misalnya tadi menyelesaikan masalah Ibu Nike. Kita hanya dengar dari satu pihak Ibu Nike. Ya kan, contoh. Kita boleh misalnya nanti ketemu sama orang di rumahnya, misalnya anaknya Ibu Nike, ditanya, tapi jangan tiba-tiba, Bu Nike cerita ya sama saya dia begini. Kamu tahu nggak ya Pak? Bocor mulutnya. Jadi kita harus bijaksana tentang hal itu. Nanti baru kita analisa kenapa. Sampai sini sudah mulai bisa tangkap? Oke? Bisa tangkap? Saran saya ya, dari masalah itu, karena saya datanya kan minim. Satu, jangan lagi diingat-ingat. Udah makan belum? Udah apa belum? Dan sebagainya. Inap 10 tahun. Cukup 10 tahun. Itu udah terkenal. Dia juga udah muak kali bertelepon. Apa sih telepon lagi? Ini lagi. Dia mungkin tidak
mau diperlakukan seperti itu, kita tidak pernah tahu. Dari sisi ibu ingin menyatakan bahwa ibu peduli, ibu sayang, gitu kan? Nah, dari sisi dia kepo banget sama hidup gua mau makan kek, mau tidur kek, mau apa suka-suka gua. Kita nggak pernah tahu pikiran orang, benar nggak? Kita nggak pernah tahu pikiran orang. Bahkan kita dengan suami yang hidup bersama pun sometimes kita tidak paham dia. Anak yang kita kandung pun sometimes kita nggak paham dia, bukan? Nah, jadi jangan melihat sebuah masalah dari perspektif kita. Lihat masalah pakai sepatunya dia. Gitu loh. Maka waktu tadi saya melihat masalah Lia, kenapa saya cepat menganalisa? Saya coba pakai sepatu Lia. Oh ya kalau ketemu orang begini, kenapa ya? Saya coba pakai sepatu Lia. Maka saya bisa merasakan apa yang dirasakan Lia ketika dia mau ramah, mau nyapa orang tapi takut ditolak. Saya bisa rasa apa yang dia rasa. Itu yang namanya empati. Masuk ke dalam. Itu tuh menganalisa masalah. Kita empati harus masuk. Feeling kita harus masuk ke dalam. Nah, jadi ibu stop. Saran saya ya, ibu stop. Kemudian apa yang ibu lakukan kedua setelahnya stop? Jangan pernah menasihati orang yang tidak mau dinasihati. Saya suka bilang pakai bahasa Inggris, don't waste your sweat. Jangan buang keringat kita di situ. Don't waste your sweat. Jangan buang keringat kita di situ. Kalau orang yang mau dinasihati pergi. Banyak orang yang mau kita nasihati kok. Lagian kalau kita nggak nasihatin kenapa sih? Jangan-jangan dengan kita menasihati kita sedang cari aktualisasi diri supaya kita menjadi berharga dan ada artinya, kan gitu ya. Saya temennya ibu tuh ada tuh bekas yang di tempat yang dulu. Setiap ketemu orang kerjanya nasihatin. Tuh ya, kamu tuh yang makanya begini. Sampai kita semua teman-temannya bilang dia rasa dia paling enak, dia paling bagus sendiri. Nasihatin semua orang, setiap ketemu orang ketemu ibu nanti nasihatin. Bukan berasa biasa. Nah, jadi jangan nasihatin orang yang tidak siap dinasihati. Ketika Bu bersikap normal seolah-olah dia tidak baik hati, tidak apa, biasa aja. Kalau ibu masak nih makan gitu ya, atau jalan yuk, main yuk, diajak bicara yang lain-lain, jangan kena yang itu masalah itu. Perubahan ibu itu, makanya saya bilang kita dulu yang berubah. Perubahan ibu itu nanti pelan-pelan dia akan rasakan dan nanti biarkan dia yang memutuskan untuk move on, bukan kita yang paksa orang move on. Karena untuk orang move on, dia perlu serangkaian kesiapan. Salah satunya, siap melepaskan masa lalu, siap meninggalkan kenangan, dan siap untuk pindah ke alam yang baru. Gitu Bu ya. Salah saya seperti itu. Oke Bu. Nah, inilah kenapa kita harus berpikir kritis. Ibu, kenapa saya bilang sama ibu? Kayaknya kita nanti di manajemen konflik kita makin hari itu kita menghadapi konflik ya. Kan saya bilang tadi. Nah, untuk menghadapi itu semua, konflik di sekolah, konflik pribadi, terus konflik tentang masalah-masalah kurikulum dan lain sebagainya, itu kita butuh berpikir kritis. Apa penyebabnya? Kenapa bisa terjadi? Why? What? Who? Why? What? Who? How? How itu udah masuk ya masih tipikal thinking. What? Why? What? Apa lagi? Who? How? When? Kata-kata itu tadi itu harus kuat. Kapan? Apa? Siapa? Bagaimana? Itu keluar dulu untuk berpikir kritis. Jadi jangan pada kemungkinan begini enggak ya. Itu tadi keluar dulu untuk berpikir kritis. Lalu mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan itu kepada orang. Saya mengkomunikasikan apa yang saya pikirkan kepada Bapak Ibu hari ini. Mengkomunikasikan sesuatu itu harus sistematis.
dari pertama, kedua, ketiga, keempat. Orang kalau mau khotbah, orang kalau mau ngajar, kita harus tahu mana dulu yang harus diomongin, setelah ini kedua, ketiga, keempat. Benar nggak? Itu ya, harus komunikasi. Waktu kami dari airport ya, dari Jakarta, saya udah bilang gini sama Ibu Luci, lu WA-in, nggak tahu PIC di sana siapa, nanti yang jemput siapa? Oke, katanya. Ya ya Ci ya. Oh ya Bu, nanti ada yang jemput, kata Bu Guru. Ini ada yang jemput. Iya, gua tanya siapa? Ditanya siapa ya Ci? Nah terus sama yang PIC di sini bikinkan nomor HP yang jemput. Dapatlah kan nomor HP. Terus itu kontak waktu udah nyampe ke Kuala Namu ya Ci ya? Sama si Pak ya. Nah sampai di Kuala Namu gitu ya, saya bilang Ci PA lagi ya, ibu lagi PA nih, Bapak kami udah sampai di sini. Jawabannya oke. Loh kok oke? Saya kaget kan, kok oke gitu ya. Harusnya apa jawabnya? Oh iya Bu, saya sudah tunggu di luar, atau saya setengah jam lagi baru sampai, atau apa gitu ya. Oke, saya bilang lagi, Ci tanya lagi dia ada di mana? Saya bilang, Ibu Bapak di sini ada yang namanya kurang lancarnya komunikasi. Kalau Bapak Ibu berkomunikasi, satu yang menjadi mentalnya adalah orang yang saya ajak komunikasi paham atau tidak, jelas atau tidak. Kalau tidak jelas, dijelaskan. Jadi begini, kalau saya misalnya saya suka jemput orang ya, saya suka entertain orang. Jadi kalau saya tahu misalnya ada tamu datang, saya akan selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nita, saya nanti akan menjemput Ibu dan Bapak. Boleh saya tahu Bapak penerbangannya jam berapa? Nanti dia biasanya screenshot tiket. Baik Pak, sampai ketemu nanti ya, safe flight gitu ya. Hati-hati di penerbangan. Enak Pak? Itu namanya komunikasi. Nanti dia jam 2 nih sampainya. Kita WA sama siang Bapak Ibu, apakah sudah landing? Ya kan? Kan nanti dia centang satu berarti belum. Begitu dia landing, dia buka HP, centang 2. Oh iya udah, jadi kita langsung tahu nih, oh ini centang 2 ya. Oh kita udah tahu, centang 2. Oh iya udah sampai. Baik Ibu, Bapak, kami sudah menunggu di luar. Jadi kita tenang. Gitu kan? Udah gitu, kami nanti tunggu di foto kek, depan ganti orang kek, gimana? Set. Oke. Nah, ini namanya komunikasi. Jelas, jelas-jelasnya dan orang tidak bingung. Tidak bertanya-tanya dan bolak-balik tanya-tanya. Ya, Ibu Bapak biasakan seperti itu. Harusnya orang Batak, orang Karo, orang Sumatera Utara, orang Nias itu komunikasinya bagus. Kalau orang Batak bilang suruh mandok kata, di sini bahasanya apa? Di sini apa sebutnya? Kalau mandok kata itu gue. Hah? Pengerana. Nah, kalau orang Batak mandok kata ya. Kalau suruh pengerana kayak begitu, orang Sumatera Utara itu jago. Orang Nias juga jago. Kalau udah suruh ngomong speech di depan gitu yang berkhotbah, berpidato itu jago. Nah ini dipakai, ini maksud saya begini Ibu Bapak, kita orang Sumatera Utara dapat gift itu dari Tuhan ya. Dipakai untuk mengkomunikasikan dengan baik. Lalu berkolaborasi, kemampuan untuk bekerja sama. Contoh, diklat ini terjadi karena kerjasama 3 loh. Kalau cuma GBKP aja, mungkin GBKP misalnya punya duit, tapi belum tentu punya narasumber. GKY punya duit, punya narasumber, tapi tidak punya audiens untuk dilatih karena mereka sudah sekolah-sekolahnya udah mapan gitu kan ya. Sementara GKY pengen jadi berkat buat banyak sekolah pendidikan di Indonesia ini berkontribusi membantu dalam hal misi pendidikan. Maka berkolaborasi. Pondok kasih sama, dia juga punya dana, punya apa segala macam, punya networking yang banyak sehingga pondok kasih bisa misalnya menjadi IO-nya. Contoh seperti itu, kolaborasi 3 itu. Bapak Ibu punya uang aja nggak cukup, punya narasumber aja nggak cukup, punya volunteer aja nggak cukup. Ini harus
bla, bisa. Nah ini yang namanya kolaborasi. Contoh ya Bapak Ibu. Waktu itu di sekolah di tempatnya kebetulan kami bermasalah tentang guru ekstrakurikuler. Guru ekstrakurikuler kami, maaf kata, unqualified, tidak berkualitas. Sehingga ekstrakurikuler itu seperti seolah-olah jadi apa sih namanya itu formalitas, yang penting ada. Tapi murid-muridnya nggak bisa apa-apa, ya udah sekedarnya aja, pramuka sekedarnya, terus komputer sekedarnya, bahasa Inggris yang sekedarnya, pokoknya guru siapa aja yang bisa dimasukin atau orang dari luar bisa dimasukin. Saya bilang ini nggak benar. Lalu apa yang saya lakukan? Bagaimana supaya saya dapat SDM guru-guru bagus untuk ekstrakurikuler, lalu gratis, supaya uang ekstrakurikuler yang dibayar oleh siswa bisa masuk ke kantong sekolah dan bisa untuk pembiayaan yang lain. Salah satu caranya adalah begini, saya kerjasama dengan BINUS. Saya bikin program ekstrakurikuler yang beda dari sekolah lain. Ada bahasa Korea, ada coding, ada artificial intelligence, ada hubungan internasional di bidang komunikasi antaras. Pokoknya saya buat yang berbeda karena saya mau bikin ekstrakurikuler untuk mempersiapkan anak-anak SMA terjun ke lapangan tahun 2025. Jadi saya pikir kerjasama sama BINUS, saya datang ke BINUS. Kebetulan GM-nya teman saya bilang, Trans, gue butuh gini. Oh iya, lo mau lah, saya bilang gitu. Lo butuh apa aja? Ini. Gue kirim ya, bayar nggak? Trans enggak. Kenapa nggak bayar? Dari BINUS mereka punya dosen-dosen yang butuh untuk akreditasi Satgas itu loh, sertifikasi dosen. Mereka kan harus pengabdian masyarakat. Nah, orang-orang dosen-dosen yang pengabdian masyarakat dikirim jadi guru kami. Saya tanya, Frans, gua kasih duit, kasih apa? Kagak. Makan siang pun nggak boleh, karena namanya pengabdian masyarakat. Transportasi nggak ada duit. Coba gini aja, lu jemput aja, antar jemput. Oke, kita kirimin mobil sekolah untuk antar jemput. Bapak Ibu, saya punya ratusan juta masuk ke kantong sekolah. Muridnya dapat dosen-dosen bagus-bagus, ekstrakurikuler bagus, murid happy, duit saya simpan. Ini kekuatan kolaborasi. Jadi, kenapa sekolah-sekolah yang saya pegang rata-rata surplusnya banyak? Karena saya pakai kekuatan kolaborasi. Networking mana dan lain sebagainya itu kolaborasi. Saya baru pertama kali ini melihat Pendeta Hani ada di depan dan bicara. Waktu saya lihat cara dia berbicara, saya bilang ini orang jago networking. Cara berbicara, cara menyampaikan dan sebagainya itu udah kuat sekali. Dan kebutuhan dan kita harus punya kreativitas saya tadi. Bapak Ibu bayangkan saya mengganti ekstrakurikuler yang biasanya basket cuma sebatas begitu, masih ada basket, terus dance dan lain sebagainya, saya ubah. Kenapa? Dance cuma 6 orang kok, murid kami ada hampir 100 kok, cuma 6 orang, ya buat apa? Peminatnya apa-apa segala macam, lihat situasi seperti ini. Nah itu contohnya. Oke, ini udah 3 menit lagi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Kalau mau ada yang tanya, silakan sekali lagi ditulis di kertas. Saya akan jawab besok. Sekaligus kita akan menajamkan yang namanya coach ini ya. Yang ini Bapak Ibu nanti baca aja sendiri. Oke, sebenarnya apa yang saya sampaikan itu semuanya sudah mewakili apa yang saya catat. Bisa paham sampai sini? Tolong saya dikasih tahu. Ada yang pahamnya 100% angkat tangan? Yang pahamnya 100%? Pahamnya 80%. Pahamnya 60%. Pahamnya 50%. Pahamnya di bawah 50%. Kalau Pak, saya pengen tahu aja. Ya, oke. Terima kasih untuk kejujurannya. Begini Ibu Bapak, untuk memahami host
Ini tuh hanya highlight. Saya sudah bilang sama Ibu, saya hanya kasih highlight. Harus workshop. Saya tadi berharap saya akan menerima banyak pertanyaan-pertanyaan dan Bapak Ibu akan workshop di sana supaya hostnya kuat. Semoga besok Bapak Ibu bisa memberikan kertas pada saya. Boleh nanti dititip sama Ibu Ruth atau Ibu Lilan kan mau pulang ya. Nanti kita doakan ya karena mantunya masuk ke ICU. Jadi harus menolong cucu beliau di Jakarta dan kebetulan hari ini dia hari terakhir untuk kasih materi kan pas gitu. Nah jadi nanti Bapak Ibu tolong kertas boleh titip ke Ibu Ruth atau mau dikasih ke saya. Saya di sini mungkin nanti sampai jam 12 atau sampai jam makan siang saya baru balik ke kamar. Begitu ya. Untuk nanti kita bahas sama-sama dan berpikir hoax melalui kasus-kasus yang ada. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan tutup